got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal. Nama aku Aifatrwin Narni, NIM 21403032, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini aku akan membahas mengenai globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Globalisasi merupakan sebuah perubahan sosial yang berupa bertambahnya keterkaitan di antara elemen-elemen yang terjadi akibat perkembangan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi yang memfasilitasi pertukaran budaya dan ekonomi internasional. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai proses di mana berbagai peristiwa, keputusan, dan kegiatan di belahan dunia dapat membawa konsekuensi penting terhadap berbagai individu dan masyarakat di belahan dunia lainnya. Faktor pendukung utama dalam globalisasi yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi yang begitu cepat sehingga segala informasi dengan berbagai macam bentuk dan kepentingannya dapat tersebar secara luas ke seluruh dunia. Oleh sebab itu, globalisasi ini tidak dapat kita hindari kedatangannya dimanapun manusia itu berada dan bermasyarakat. Maka, di situ globalisasi akan hadir. Tidak ada yang bisa mencegah kehadiran globalisasi itu. Yang selanjutnya yaitu pengaruh globalisasi. Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan di suatu negara dan juga bagi suatu organisasi. Seperti A. Globalisasi ekonomi memperlancar arus barang dan jasa keluar masuk dalam suatu negara. Yang B. Perubahan pada era globalisasi adalah konstan, cepat, dan radikal yang mendesak organisasi untuk mengantisipasi perubahan yang ada. Yang C yaitu globalisasi juga membuka arus tenaga kerja dari luar negeri untuk masuk ke angkatan kerja. Dengan menghilangkan batas-batas negara, memudahkan angkatan kerja untuk bekerja di negara maupun sesuai dengan keahliannya. Akibatnya, suatu organisasi akan memiliki keberagaman atau diversitas baik dari budaya, ras, umur, gender, skill maupun pendidikan. Kondisi ini mempengaruhi organisasi baik berupa pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Yang D yaitu globalisasi juga memberikan pengaruh saling ketergantungan antar organisasi. Selain peran negara lain atau negara maju, perubahan sosial di negara-negara berkembang dipengaruhi oleh organisasi internasional dan bahkan perusahaan multinasional. Gaya hidup yang ditimbulkan akan cenderung meniru budaya barat yang dianggap lebih maju daripada negara berkembang. Globalisasi akan memberikan kesempatan kepada setiap organisasi untuk membuka usaha di setiap negara. Globalisasi memungkinkan perusahaan mencari sumber masukan seperti bahan baku, modal, dan bahkan pengetahuan ilmiah di pasar internasional, dan mengalokasikan kegiatan-kegiatan tertentu di seberang lautan untuk memanfaatkan tenaga kerja atau modal murah. Budaya organisasi dari suatu perusahaan atau organisasi di negara A tidak menjamin bahwa organisasi yang sama akan berhasil jika diterapkan di negara B.
walaupun organisasi tersebut sama. Globalisasi berfokus ada perbedaan di antara individu-individu yang berbeda. Globalisasi akan membuat dunia seragam sehingga menghilangkan dalam negeri, demikian pula sebaliknya. Globalisasi telah memberikan dampak pada seluruh aspek kehidupan masyarakat, tak terkecuali juga jati diri bangsa, kebudayaan bangsa, dan identitas suatu daerah. Sebab arus budaya yang lebih besar yang merupakan budaya dan identitas global. Hal-hal di atas akan menjadi tantangan yang besar bagi suatu organisasi karena akan timbul fanatisme, etnis dan agama dalam suatu organisasi. Yang selanjutnya yaitu faktor yang memengaruhi organisasi. Yang pertama yaitu komunikasi. Komunikasi yang efektif dalam organisasi mempunyai dampak yang sangat positif terhadap budaya perusahaan. Dengan komunikasi yang efektif, pihak manajemen dapat melakukan sosialisasi tujuan dan misi perusahaan, atau menyampaikan aturan perusahaan dan memberitahukan kebijakan yang ditetapkan perusahaan tersebut. Pola komunikasi yang diterapkan dalam perusahaan akan menciptakan suatu pola tingkah laku karyawan dalam berhubungan antar mereka satu sama lain, ataupun antar atasan dan bawahan. Yang kedua yaitu motivasi. Motivasi upaya-upaya manajemen memotivasi karyawan juga membentuk budaya tersendiri dalam perusahaan. Seperti apakah karyawan selalu dimotivasi dengan uang? Atau bagaimana perusahaan memandang kerja keras karyawan? Atau sejauh mana perusahaan memperhatikan kondisi lingkungan kerja karyawan? Upaya perusahaan memotivasi karyawan akan menunjukkan bagaimana perusahaan memandang sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, karakteristik organisasi. Ukuran dan kompleksitas organisasi akan menentukan tingkat spesialisasi dan hubungan personal. Yang selanjutnya di mana akan mempengaruhi tingkat otoritas pengambilan keputusan, kebebasan, tanggung jawab, dan proses komunikasi yang terjadi. Selain itu, bidang kegiatan organisasi juga mempengaruhi budaya yang berlaku di organisasi tersebut. Yang keempat yaitu proses-proses administrasi. Yang dimaksud dalam hal ini merupakan pemberian penghargaan terhadap yang berprestasi, toleransi terhadap konflik, dan kerja kelompok yang terjadi. Proses ini akan memengaruhi budaya karena akan menunjukkan individu-individu yang bagaimana jika dipandang berhasil dalam perusahaan, dan juga bagaimana perusahaan memandang konflik. Apakah perusahaan tersebut menekankan kerja kelompok atau individu? Yang selanjutnya yaitu yang kelima, struktur organisasi. Struktur organisasi biasanya kaku atau fleksibel. Selain itu, dalam setiap organisasi mungkin pula terjadi sentralisasi dan formalisasi yang tinggi ataupun rendah. Semua ini dipengaruhi pada budaya perusahaan tersebut. Dalam struktur yang kaku dan formalisasi yang tinggi, akan berlaku kebiasaan untuk menghindari sesuatu yang tidak pasti dan segala sesuatu harus dibuat aturan tertulisnya. Dalam struktur yang fleksibel dan formalisasi yang tidak tinggi, mungkin karyawan lebih dibiasakan untuk menghadapi ketidakpastian secara kreatif dan mandiri.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.